Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silakan di like, di komen, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya yang sudah melakukannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini saya sedang piket di hari kedua Idul Adha mungkin ya, hari Sabtu tanggal 7 Juni ya kan 2025. Yang merayakan Idul Adha ya selamat Idul Adha. Bagi yang merayakan semoga akidah iman kalian lebih baik. Yang berangkat haji semoga pulang dengan selamat, sehat, menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya Pak. Nah, di video kali ini di sore hari, habis ya jalan sore tadi udah mulai jam 4:30 nih, udah mendung, ada geluduk sedikit. Saya akan membahas tentang obat apa saja yang saya konsumsi selama saya sakit dahulu sampai sekarang. Obat apa saja yang saya konsumsi untuk menyembuhkan asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Nah, itu pengalaman saya, mungkin merewind, mungkin ada video dulu udah pernah bikin juga, tapi mungkin merewind, mungkin teman-teman bisa di refresh kembali. Jadi dulu saya sakit 4 tahun yang lalu, cerita kembali ya kan. Terus selama sakit ya sudah mencoba berbagai hal, tapi selama saya sakit itu belum pernah sekalipun sampai opname ke rumah sakit. Belum pernah satu kali pun opname ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit karena gejala asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Juga belum pernah satu kali pun ke psikolog atau psikiater ataupun berkonsultasi. Itu saya belajar sendiri dari buku-buku, dari sosial media ya kan. Terus menyimpulkan ternyata saya sakitnya seperti ini. Terus obat-obat yang saya konsumsi itu bagi saya itu nggak yang utama kesembuhan sih ya. Faktor kesembuhan itu bukan dari obat. Kalau bagi saya ya, obat itu cuma saya mengkonsumsi sedikit, dalam arti sedikit itu ya pertama sakit dulu itu dari asam lambung 1 mingguan itu ya yang sol itu lupa saya, untuk menekan gas atau asam lambung yang meningkat itu. Terus sesekali saya minum Promax ya, seperti itu. Sesekali saya minum Promax kalau untuk asam lambungnya. Nah, itu sesekali juga saya bikin rebusan kunyit ya kan, tapi nggak sering. Nah, yang sering itu sampai sekarang yang saya konsumsi itu untuk proses kesembuhan itu hanya madu. Hanya madu 1 sendok teh, itu 1 sendok teh. Sudah minum air hangat di pagi hari, jeda 10-15 menit saya minum air madu 1 sendok teh dicampur air hangat, nggak panas tapi air hangat 1 cangkir. Itu madu Alsifa, kalau nggak salah sih Alsifa ya kan, ada di Alfamart itu atau di online, silahkan dibeli, harganya ya lumayan, tapi bagi saya itu madu cocok dan bagus. Alsifa ya kan, ada di Alfamart gitu. Kalau nggak ya beli di online. Yang kedua itu saya rutin minum larutan tepung Garut, Saripati tepung Garut 1 sendok makan ya kan, agak tambah sedikit, dilarutkan dengan air biasa, itu air putih biasa sampai larut sedikit aja, biar larut, biar nggak terlalu kental. Nah, lalu diseduh di cangkir gitu. Nah, air panas mendidih dari atas kompor, diseduh, dituangkan di cangkir. Itu lalu kita aduk merata, terus kita tuangkan di piring. Nah, itu saya minum larutan itu sering sekali, 2 itu sampai sekarang ya kan, madu Alsifa dan Saripati tepung Garut. Itu bisa beli di online, harganya nggak mahal, obat murah.
itu saya minum pagi hari aja. Tapi kalau kadang kalau lagi tidak nyaman di malam hari atau di sore hari, saya minum sekali lagi. 1 sendok makan dicampur air sedikit biar larut, tercampur dengan rata, baru kita tuang air mendidih dari atas kompor di cangkir itu sampai merata, baru kita tuang di piring, kita makan hangat-hangat sebelum makan. Kalau saya sebelum sarapan itu, jadi pagi minum air putih hangat, terus 15 menit minum madu, terus sesekali ya sering itu minum saripati tepung Garut dilarutkan, terus seduh dituang di piring. Nah itu baru berapa menit dijeda, baru sarapan porsi secukupnya, seperti itu. Jadi saya nggak mengkonsumsi obat yang aneh-aneh, nggak pernah berkonsultasi atau berobat ke psikiater, psikolog, rumah sakit tentang ansietas atau gejala psikosomatisnya. Cuma itu aja. Terus mendoktrin pikiran saya, ya kan, mendoktrin pikiran Anda ya. Kalau mau sembuh itu mendoktrin pikiran. Kalau saya baik, diafirmasi terus pikirannya. Kalau saya sehat, terus hindari hal-hal yang buruk. Terus pikiran negatifnya kita alihkan, selalu kita sugesti dengan pikiran positif. Untuk ansietas gejala psikosomatisnya itu, kalau gejala datang ya udah berdamai, santai, bawa tenang. Oh ya saya datang ini gejalanya, udah santai aja, nanti udah lewat, ya kan. Kalau emang perlu makan ya silahkan makan, minum manisnya ya perlu diminum manis ya silahkan minum manis, misalnya ketenaganya kurang. Udah itu aja. Sesekali minum Promax untuk asam lambungnya. Kalau sekarang saya pakai polisilen seperti Promax juga, kayak cocoknya polisilen, sama aja itu dengan Promax. Sesekali kalau perutnya melilit, mules, nah itu saya minum itu kalau makanannya agak ekstrim. Tapi selebihnya nggak pernah yang aneh-aneh lagi itu. Nggak pernah minum obat apapun kecuali madu dan saripati tepung Garut yang saya larutkan terus dituang air panas itu. Seperti itu kawan. Jadi saya nggak minum yang aneh-aneh, minum obat yang aneh-aneh, diopnam atau dirawat di rumah sakit juga belum pernah, berkonsultasi ke dokter juga belum pernah. Tapi saya mengedukasi diri, belajar melalui sosial media ya, terus saya simpulkan, terus belajar selalu mendoktrin pikiran saya dengan afirmasi positif. Kalau saya baik-baik saja, saya akan bisa melewati semua ini. Terus belajar mengolah diri, terus banyak berzikir kalau kita yang muslim, ya kan, memohon ya selalu mendekat kepada Sang Pencipta, ya kan. Terus menjalani hidup 3 pola sehatnya dengan baik. Biarpun kalau udah sehat itu pasti agak jorok sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Kita agak jorok sedikit, besoknya kita udah kembali lagi ke pakemnya lagi. Makan sedikit yang nggak jorok ya besok kembali lagi ke pakemnya. Pokoknya selama kita menjaga 3 pola sehatnya, terus selalu mengafirmasi pikiran kita dengan pikiran positif, insya Allah kesembuhan itu semakin dekat, dan akan sehat, sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Yang kelayangannya bertahun-tahun, yang kelayangannya susah, hilang, gempa bumi, itu akan hilang. Memang kalau kambuh, nah itu kalau kambuh kalian udah sehat, terus jorok lagi, ya itu akan datang kembali. Seperti itu ya, kayak orang sakit flu, sakit sariawan, ya kan, pegal-pegal. Kalau kita fisik, imun tubuh menurun, itu kan pasti datang sakit flu, terus sariawan, ya kan. Kalau imun tubuh kita turun pasti akan datang. Ya seperti penyakit kita asam lambung, kalau kita jorok, 3 pola sehatnya dilanggar dan sering, ya akan kambuh kembali. Tapi itu ya, kalau kambuh ya akan sembuh kembali. Jadi pikiran kita yang ditenangkan. Sekali lagi saya nggak minum obat yang aneh-aneh, nggak pernah ke psikiater, psikolog, apalagi berkonsultasi. Mengafirmasi pikiran saya dengan hal yang positif, olahraga, bergaul, bersosial media yang bagus. Terus ada orang yang menemani, misalnya keluarga, anak, istri, bapak, saudara yang mensupport kita. Kita bisa berkeluh kesah ke teman yang mau mendengarkan kita. Laksanakan hobi, menjaga 3 pola sehatnya, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kawan yang saya lakukan. Jadi itu resep saya mau sembuh dari asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu, ya sekali lagi
Saya nggak pakai obat, mengedukasi pikiran, menjaga 3 pola sehatnya, dan melakukan hal-hal normal yang sebelumnya kita lakukan, ya kan? Yang kita lakukan seperti sebelum sakit ya udah kita lakukan. Yang penting kita menjaga 3 pola sehatnya dan selalu mengafirmasi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Oke kawan, itu yang bisa saya lakukan di sore hari ini. Semoga kalian lebih baik setiap harinya, saling mendoakan, saling mensupport, ya kan? Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa kalian lebih baik, sehat, pasti lebih sehat setiap harinya. Dan apa yang kalian impikan, inginkan, semua sehat kembali akan tercapai. Amin, amin. Oke, salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.